Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Giorgino Abraham dan Yasmin Nepper. Pemeran sinetron love story ini rupanya banyak membuat bucin para penontonnya. Dan beberapa orang yang bucin ini mend-DM saya meminta untuk membacakan lagi setelah Giorgino Abraham menjadi sad boy karena ditinggal oleh Iris Bella. Tapi memang pada kenyataannya mereka berbeda agama. Nah, apa yang akan terjadi pada hubungannya yang sekarang ini? Sebentar, ada hubungan atau enggak? Sebentar, beda agama lagi. Nah, terus saya harus gimana? Saya takutnya kalau saya nanti ngeramal sesuatu nggak positif, terus dibully. Tapi kalau negatif, tapi kalau positif ternyata kartunya berbeda, saya juga takut nanti dikira saya bohong. So, sebelum saya mulai, duduk manis dulu biar nggak salah paham. Di subscribe dulu agar bisa melihat klarifikasi kalau ternyata memang yang saya bacakan keliru, tapi seringnya benar. Dan coba untuk dengarkan baik-baik akan seperti apa. Karena waktu mereka berdua terus kemudian pisah, saya ramalkan juga mereka menikah, Iris Bella dan Amarzoni, dan anaknya kembar juga sudah saya ramalkan, dan itu terwujud dan terbukti juga. Nah, kali ini kita akan lihat. Ini kayak Giorgino Abraham, Gio ini akan bisa happy atau tidak, dan akan bisa berjodoh dengan Yasmin Nepper atau tidak. Sudah siap? Nah, yang pertama ada kartu The Three of Pentacles. Rupanya kedekatan mereka ini sebenarnya adalah settingannya produser. Ini mereka memiliki satu sinetron yang kalau mereka nggak digambarkan mesra di luar layar kaca, layar handphone, tentu saja ini nggak akan membantu penjualan sinetron ini lebih baik. Iklan akan berkurang dan yang lain-lain juga pasti akan hilang. Saya pikir kalian semua juga setuju sama saya, sudah cukup tahu bahwa hal-hal seperti ini adalah settingan, setup para pembuat judul ini tadi. Bahkan kalau kalian tahu, sinetron itu tuh kadang-kadang kejar tayang. Mereka nunggu hasil dari arahan, misalkan, ceritanya kemarin itu diselingkuhin ternyata begini dan apa. Di kehidupan nyata saat ini terjadi drama perselingkuhan. Yuk kita buat ada seorang yang akan. Ini semuanya tuh di-create agar kalian baper dan bucin. Dan it's okay karena kalian menyadari itu dan juga menikmati. Tapi terus jangan jadi baper kalau ternyata apa yang di setting ini nggak kejadian juga di dunia nyata. Yang saya pikir ini adalah apa yang ingin disatukan oleh produser, oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi semua pun awalnya kan juga begitu. Nah, kita akan coba lihat apakah mereka berdua ini beneran bisa cocok di atas, walaupun mereka ini dijodoh-jodohin, tapi apakah mereka memang akan bisa atau tidak. Karena saya yakin kalian pun juga sama. Pasti ada hubungan kalian yang awalnya ini kayak dijodoh-jodohin. Mungkin karena daerahnya sama, wajahnya sama, sering ngerjain tugas bareng. Mungkin awalnya biasa-biasa aja, akhirnya jadi baper. Nah, ini saya lihat ada hubungan dengan itu. Apakah memang ini akan menuju ke sana? Dan ternyata memang seperti hubungan-hubungan yang lain, ini tresno jalaran soko kulino, ketemu terus tiap hari membuat mereka tumbuh rasa saling simpatik dulu. Yasmin bilang kalau seneng banget waktu adegan kehujanan terus rambutnya disibak. Lihat adegannya tuh inget 20 tahun lalu waktu saya masih muda. Tapi ya balik lagi, memang siapa sih yang nggak baper melihat mereka berdua ganteng, cantik, sama-sama berprestasi dari masa muda. Yasmin ini usianya juga masih sekitar mungkin 18 menuju 19 tahun. Dan cocok dengan Giorgino yang usianya udah 20-an tahun ini tadi. Jadi kalau saya pikir sih ya, memang ini adalah satu hal yang akhirnya setelah ketemu ada chemistry, cocok, dan harusnya mereka emang bareng. Ini yang saya lihat. Nggak ada sesuatu yang akan bisa memisahkan mereka. Kalau saya pikir sih mereka berdua datang dari latar belakang yang sama, memiliki satu tujuan yang sama, dan seharusnya mereka akan bisa bersatu. Tapi kalau yang saya pikir, dari apa yang terlihat, sepertinya masih ada yang ditutupin, masih ada yang disembunyikan, masih canggung, masih kaku. Kayaknya lebih luas kalau di layar kaca. Belum kayak Lesti dan Rizky Bilar, belum kayak Iris Bella dan Amarzoni yang akhirnya menikah. Ya, walaupun dulu memang kelihatan mesra dengan si Gio ini, belum seperti mungkin siapa ya yang sekarang lagi in juga, Azov dan Haiko. Nah, belum seperti itu. Dan saya nggak ngerti, kayaknya memang sengaja mempertemukan dua aktor yang memang berbeda keyakinan biar tambah baper. Itu kayaknya orang-orang dari Cinemark atau dari
ya pokoknya dari tempat-tempat rumah produksi sinetron ini kayaknya sengaja deh nyari yang ganteng kan banyak, kenapa nggak dicari yang podo gitu loh, yang sama. Ferrell dan Winona, ya kan, Azov dan Haiko. Sekarang bikin gara-gara lagi Gio sama, dulu Gio sama Iris Bella, sekarang Gio sama si ini tadi Yasmin Naper. Kita tuh jadinya kan bucin gitu loh, yang aduh, ini harusnya bisa gitu. Dan akhirnya kalau saya lihat, bahkan Giorgino sendiri mengatakan kalau dia nggak akan mungkin berpindah keyakinan. Dia adalah datang dari keluarga yang taat. Kemarin pun juga nggak berpindah keyakinan demi sang kekasih yang akhirnya menikah, punya anak kembar. Dan sekarang pun dia juga nggak akan berencana untuk berpindah keyakinan. Mungkin kalau Giorgino Abraham ini pindah keyakinan keberatan nama. Tapi kalau pindah jadi Muslim, namanya bakal Giorgino. Itu kan sebenarnya bahasa Hispaniknya George. Kalau George jadi Giorgino, seperti itu. Bahasa Romawi dan ini Giorgino, George. Kalau George itu kalau dibahasakan ke bahasa Arab jadinya Yos, atau mungkin Yosef kalau bahasa Ibrani atau bahasa Israel, Yosef, Yusuf jadinya. Abraham, Yusuf Ibrahim. Nah, jadi nggak mungkin Giorgino Abraham jadi Yusuf Ibrahim demi si Yasmin, siapa sih namanya? Yasmin Naper, ada tengahnya kalau nggak salah. Nggak mungkin. Jadi kalau saya pikir sih, mereka ini masih dua orang yang megang teguh agama. Dan kayaknya nggak akan terus tiba-tiba berpindah keyakinan hanya karena pernikahan. Nah, si Gio pun pernah mengatakan gitu. Jadi sepertinya memang Ken dan Maudy ini akhirnya nggak akan bisa berakhir di pernikahan kalau saya pikir. Ini akan seperti Billy dan Manda, atau Billman, atau Billy Syahputra dan Amanda Manopo. Sepertinya kita hanya akan melihat kemesraan mereka ini di layar kaca. Tapi ini masih akan lama kok. Walaupun endingnya kita nggak akan sesuai dengan yang diinginkan, tapi tetap ini indah untuk ditonton. Tetap kita akan lihat bucin-bucinnya. Sama kayak Azov dan Haiko, ya sudah nikmatin aja. Kita lihat aja kebersamaan mereka. Dan ini yang menjadikan kita satu kebijakan untuk kita, agar nggak selama-lamanya kita akan berpikir bahwa ya semua harus berakhir di pelaminan. Kalau mereka di perjalanannya bisa menunjukkan hal-hal yang positif, mencontohkan kemesraan, memberikan satu petunjuk, Amanda Manopo dan Arya Saloka juga nggak akan menikah kan, karena kan ya udah punya istri, masa jadi pelakor. Dan kalau saya pikir walaupun itu terjadi, nanti di sisi Yasmin Naper ini ada keinginan untuk pindah agama. Saya lihat ada itu. Ada sedikit nih keinginan untuk itu. Keinginan untuk, aduh, ini kayaknya kalau bareng bisa bagus nih. Dan keinginan itu lumayan kuat. Walaupun sedikit itu kuat. Tapi nantinya keinginan itu akan pupus. Karena dia akan tahu bahwa usianya ini masih panjang. Dan dia nggak apa-apa kok, barengan aja, mungkin saling perhatian, saling sayang, walaupun endingnya nanti ya Gio akan jagain jodoh orang lain, tapi oke lah, karena ini diinginkan oleh seluruh Indonesia. Walaupun saat ini mereka akan bareng dan sebagainya, dan nggak berakhir pelaminan, ini bareng yang akan lama. Kalian akan masih nonton love story ini dan dengan baper-bapernya, dengan semua yang terjadi. Walaupun akhirnya mereka kadang-kadang akan merana di tengah malam, tahu bahwa apa yang dipegang nggak mungkin dimiliki, tahu apa yang dibayangkan nggak akan mungkin akan bisa menemani sampai selama-lamanya. Tapi ini semua tergantung yang enak, melihat sudut pandangnya aja mau dari mana. Kalau saya, ya, tak jalanin aja. Nah, kalau dipikir memang, apalagi keluar kartu ini, kita akan tahu kalau hubungan ini eventually pasti nggak akan berakhir di pelaminan. Ini semua akan selesai. Tapi di kehidupan berikutnya, who knows? Kita nggak pernah tahu. Kehidupan berikutnya mungkin setelah menikah, terus tiba-tiba nanti ternyata terjadi sesuatu, akhirnya mereka bertemu di usia tua, di satu negara yang melegalkan pernikahan berbeda agama, dan sudah nggak dibaperin lagi oleh para netizen, sehingga kalaupun mereka beda agama pun nggak akan ada yang ngerecokin. Siapa tahu, perjalanan cinta hanya Tuhan yang tahu. Dan saya pikir hingga saat itu tiba, mereka akan menemukan kekasihnya masing-masing. Mereka akan berjalan dan mereka akan saling menyayangi. Dan tidak akan masalah karena ya kita lihat juga Amanda Manopo dan Arya Saloka melakukan adegan yang bikin baper tanpa kalian semua berharap mereka akan menikah di dunia nyata. Atau jangan yang memang berharap kalau Amanda Manopo kira-kira masuk Islam akan lebih cocok sama Billy atau jadi istri keduanya Arya Saloka ya. Oke, itu tadi bacaan dari saya. Semoga menjawab untuk yang nanya, Kak, Giorgino Abraham dan Yasmin Naper dong, banyak sekali. Dan itu kalau satu orang ngasih 1.000, saya udah bisa beli PS5 sekarang ini. Dan semoga ini bisa menjadikan satu kita seperti ini
Billy Syahputra akhir-akhir cerita, kalau kalian hanya baper nggak apa-apa, tapi jangan kalian membuli. Dan saya pikir untuk kalian pun, membuli itu nggak ada gunanya. Mereka akan tetap happy. Mereka nggak ada apa-apa. Kalian yang baperan, kalian yang akan pusing sendiri. Yang harus kita ambil itu adalah apa yang bisa kita, hal positif yang bisa kita tiru, dan hal negatif apa yang seandainya ya kita nggak ingin melakukan, ya jangan dilakukan. Demikian, semoga bisa membawa kita ke suatu level yang lebih baik daripada sebelumnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Silahkan tonton tayangan saya yang lainnya, dan di situ kalian juga akan tahu bahwa saya tidak hanya melayani membaca artis, tapi kalian pun, betul, kamu itu yang di belakang juga, dan kamu juga itu boleh bertanya kepada saya. Silahkan telepon nomor di bawah, saya tunggu pertanyaan kalian tentang apapun, dan sampai kalian menelpon, sampai jumpa dan salam.